Makanya ketika ente sebagai seorang suami enggak cemburu bini ente dipajang di medsos, yakinkan ente orang yang Allah haramkan mengendus wangi surga. Tahu ngerti? Di antara orang yang Allah haramkan mengendus wangi surga, dia enggak cemburu anak bininya dipajang di medsos, sehingga siapa aja laki-laki yang bukan mahramnya bisa lihat. Tahu ngerti? Laki-laki tadi, tahu ngerti? Haramallahu alaihi raihatal jannah. Allah haramkan buat dia wangi surga. Wangi surga bisa dihendus 500 tahun, Allah haramkan, gimana masuk? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihul jalasata mithla ma nahu ahluna wa aslafuna wa sadatuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa syuyukh syuyukhina wa abauna salihun. Allahu yadkhal niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa aqwalana fi aqwalihim وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم ودعوتنا في دعواتهم وقراءتنا في قراءتهم واجتماعنا في اجتماعهم. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه واستظلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد. يا رجال الله حب ليس بعد الله رب يا رجال الله حب ليس بعد الله رب وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد. حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي واعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد.
رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفعنا يا محمد صلى الله هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شافعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah malam Jumat kedua tepatnya tanggal 9 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah malam 10 1443 Hijrah. Alhamdulillah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir tentang 2 bulan lalu tuh ya, tentang apa ya hal-hal yang wajib mandi ada 6. Pertama, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan dengan batasan pala, sunatnya itu udah masuk ke vagina perempuan. Kedua, keluar mani. Ketiga, haid. Keempat, nifas. Kelima, melahirkan. Keenam, kematian. Berarti orang meninggal tuh wajib dimandikan oleh yang hidup. Yang wajib mandi ada 2. Pertama, niat di dalam hati berbarengan pas air pertama kali jatuh di anggota badan kita. Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Yang kedua, meratakan seluruh anggota badan ya, baik bulu dan kulit yang ada keseluruhannya dengan air suci mensucikan. Nah, faslun, sekarang fasal syurutul wudu, syarat-syarat wudu tuh. Jadi kalau kita mau wudu
Ya ada syaratnya. Kalau syarat nggak dipenuhi, maka perbuatan itu nggak sah. Inti kan mau kerja ada syaratnya, mau berumah tangga ada syaratnya. Tuh, mau masukin anak sekolah ada syaratnya, mau masukin anak sekolah ada syaratnya. Tuh, sekarang syaratnya tambah umur 7 tahun, itu kan syarat namanya. Berarti nggak mau nikah nggak diterima. Tuh, inti mau wudu, tuh ada syaratnya. Nah, syurutul wudu asyaratun, syarat-syarat untuk sahnya wudu ada 10. Kalau wajib wudu ada 6. Tuh, ngerti? Kita wudu, kita tahu nih wajib wudu, tahu segala macamnya. Tapi ternyata perbuatan yang harus didahulukan sebelum wudu, yang namanya sunat wudu, kita nggak penuhi, nggak sah wudunya. Tuh, sebab syarat itu apa-apa yang wajib didahulukan sebelum perbuatan, itu namanya syarat. Ngerti ya? Nah, syarat-syarat wudu ada 10. 1, al-Islam. Harus orang yang berwudu itu orang yang beragama Islam. Itu orang yang beragama Islam. 2, wat tamyiz. Tuh, orang yang berwudu boleh laki boleh perempuan, ya, dia adalah seorang anak yang udah bisa membedakan mana sendok, mana garpu, mana bapak, mana ibu, mana bersih, mana kotor. Itu tamyiz namanya. Jadi kalau kita punya anak umur 3 tahun wudu nggak sah. Tuh, ngerti? Umur 7 tahun, tuh ngerti? Padahal kalau kita ajarin wudu, tuh ngerti? Maka kalau dia sah wudu, dia nggak dapat pahala, kita dapat. Jadi kalau kita punya anak umur 7 tahun, ajarin wudu. Tuh ngerti? Cara ajarinnya, tuntun kamar mandi. Tuh ngerti? Tuntun kamar mandi, suruh wudu. Kayak aneh kan punya anak, tuh ngerti? Ya setiap dia mau wudu, aneh bilang baca bismillah dalam hati. Karena kamar mandi anda ada WC-nya. Oh, ngerti? Tuh, baca ya, setiap mau wudu baca bismillah tapi dalam hati karena ada WC, nggak boleh sebut nama Allah kamar mandi ya. Tuh, ntar pas di muka niat nawaitut toharota lis-shalah. Makanya waktu ngobrol suka tanya, coba niat wudu gimana? Nawaitut toharota lis-shalah. Di mana? Di hati. Karena dia udah tamyiz. Oh, ngerti? Berarti kalau dia wudu sah. Paham nggak? Berarti tamyiz tuh taruh deh kurang lebih 6-7 tahun menurut Hijriyah. Jadi kalau kita punya anak 6-7 tahun tuh ajarin wudu tuh. Ada pun 3 tahun kita perlihatkan aja kita wudu segala macam, kita kan suka ngikutin tuh. Orang tua yang ibadah sama anaknya ditiru loh. Ya benar. Ente ibadah betul di rumah segala macam ya. Anak ente, Allahumma di luar sana anak ente tuh ngerti bisa nyari mau kena umur 4 tahun. Cermin sama bapak ibadah. Tuh ngerti. Anak sekarang 4-5 tahun nyari handphone. Cermin sama bapak itu tukang main game. Selesai. Gitu aja udah. Paham deh? Lah anak-anak umur 3 tahun bisa pakai siwak aneh. Oh, ngerti? Umur 3 tahun bisa pakai siwak aneh, mau laki mau perempuan. Karena dia lihat aneh kalau masuk pakai siwak, wudu pakai siwak. Tuh ngerti? Tuh, kita dibilangin tuh tadi siwak abah dipakai ya, diketawa. Dari hal itu kita bersyukur, alhamdulillah. Berarti apa yang kita lakukan dalam kebaikan dan itu bisa ditiru. Nah sekarang yang kita perlihatkan kepada anak kita nih dari orang tua hal-hal yang merusak, game, TV dan segala macamnya. Tuh ngerti? Lo doa dan berbusa minta anak soleh-soleh mustahil. Yang kita perlihatkan kehancuran buat mereka kok. Tuh ngerti ya? Jadi anak tuh kan apa namanya bergantung apa yang dilihat karena dia itu merekam. Tuh anak umur 4 tahun itu dicepet tuh merekam apa yang dilihat apa yang didengar. Tuh ngerti ya? Ajarin deh anak ente lagu apa deh. Tuh ngerti? Atau sering-sering anak ente naikin itu tuh odong-odong ya. Iya, yang 1000. Kan sering lagu tuh bisa abang. Pulang tuh anak bisa hafal tuh lagu. Tuh, kenapa Quran enggak emak bapak yang udah baca Quran? Udah selesai gitu aja. Ngerti ya? Jadi kalau mau tahu siapa kita segala macam, lihat aja apa yang ente jalankan dalam hidup. Cuma orang sekarang karena nggak ada yang ngasih tahu begini, disangkain anak kejam. Ngerti? Sangkain anak enggak yang aneh-aneh ya apa yang anak beritahukan apa yang lihat dalam keseharian. Padahal sebenarnya kita ngedidik anak gampang itu. Ngerti? Kalau pakai jalur agama gampang. Itu anak umur 3 tahun bisa pakai siwak kan orang gila. Ngerti? Karena dia lihat bapak yang sembahyang begitu, emaknya begitu. Ngerti? Nah sekarang kita apa tuh yang kita perlihatkan kepada anak apa ya? Wallahu a'lam bishawab deh. Ya anak kecil umur 3 tahun karena lihat emaknya pakai jilbab segala macam, tanah pakai jilbab. Kadang dia pakai sendiri di kaca. Ngerti? Karena dilihat emaknya begitu. Ngerti? Anak sekarang umur 4 tahun ada yang pakai bibir merah.
Karena dia selalu lihat emaknya bersolek, emaknya dandan mulu. Tuh ngerti? Wajar tuh anak SD udah pakai celana buka aurat dipegang-pegang lagi, wajar. Ada emaknya yang mengarahkan anaknya untuk jadi perempuan murah di kemudian hari. Tuh ngerti? Apalagi ente bikin foto bini pasang status kayak status aneh tuh. Habib Muhammad Amin tuh bin Syobakar. Tuh ngerti? Makanya ketika ente sebagai seorang suami nggak cemburu bini ente dipajang di medsos, yakinkan ente orang yang Allah haramkan mengendus wangi surga. Tahu ngerti? Di antara orang yang Allah haramkan mengendus wangi surga, dia nggak cemburu anak bininya dipajang di medsos, sehingga siapa aja laki-laki yang bukan mahramnya bisa lihat. Tahu ngerti? Laki-laki tadi, tahu ngerti? Haramallahu alaihi raihatal jannah. Allah haramkan buat dia wangi surga. Wangi surga bisa diendus 500 tahun, Allah haramkan, gimana masuk? Mustahil. Tahu ngerti? Jadi ente tuh jadi kepala rumah tangga, jadi suami, jadi bapak, sama agama disuruh tegas bukan keras. Tahu ngerti? Ya giliran kepentingan nafsu lu beli rokok, lu suruh anak telat lu marahin. Tahu ngerti? Ente nyuruh hal yang nggak baik, anak telat dia marahin. Tahu ngerti? Anak telat dalam sembahyang, ente nggak marahin. Bahkan bukan telat nggak sembahyang mungkin. Ente nggak tanya, ente nggak marahin. Tahu ngerti? Oh berarti ente nggak nyembah Allah ini. Tahu nyembah siapa? Tuh, jadi ingat tamyiz ya, tamyiz tuh anak-anak tamyiz tuh anak yang usianya produktif, ngerti? Berarti ketika anak itu ya dididik, diarahkan, dibimbing kepada hal-hal yang nanti itu menjadi kewajiban atas dia, itu amat sangat cekatan ketika dimulai umur 7 tahun. Tuh ajarin anak tuh umur 7 tahun sembahyang, wudu, ajarin. Tuh nanti ajarin wudu, nih niatnya begini, segala macamnya praktekin, segala macamnya. Terus sembahyang ajarin. Tuh nanti liatin dulu, terkasih tahu. Nanti misalnya nih lihat anak-anak yang perempuan nih ya sembahyang zuhur 4 rakaat. Rakaat kedua dari tahiyat ente lihat dia angkat tangan nggak, yang itu sunnah hayat pasti angkat tangan. Ngajarin gampang. Tuh kalau rakaat kedua habis tahiyat naik ketiga angkat tangan, ke satu jangan gitu aja. Jangan pakai kita, nggak usah sambil ngobrol sambil bercanda, kerekam itu. Cepet deh tangkep anak kecil. Tuh sholat ajarin. Tuh ngerti? Begitu aja, jangan pakai kita, mau apa yang belum waktunya. Tuh, jadi nanti begitu mereka udah balik, udah segala macam, tinggal dikuatkan dengan ilmu. Tuh, jadi ilmu penguat bahwa apa yang selama ini ayah kamu atau guru kamu didik di pengajian segala macamnya, tuh ilmu agama menjelaskan. Untuk meyakinkan dia terus langgang. Siapa sih kita yang orang tua masih kecil dinasihatin pakai kitab kan kagak? Diajarinnya begitu, ayah makan tangan kanan segala terus. Karena kita belajar ngaji segala macam diterangkan oleh guru dalam kitabnya. Oh ilmunya alhamdulillah orang tua udah ajarin. Berarti hal itu menguatkan. Ya Allah Akbar, alhamdulillah sholat kita belah. Tuh, jadi tamyiz ya. Syarat sah wudu tuh. Berarti sebelum wudu. Tuh. Jadi anak kecil yang namanya 3 tahun 4 tahun ya, bukan dia kita lepaskan wudu. Satu udah pasti mubadzir. Udah pasti main air. Udah pasti bajunya basah. Udah pasti tempat wudunya becek. Kenapa? Karena agama belum dituntut untuk dia kita ajarkan wudu. Jadi tamyiz tuh 6-7 tahun dah menurut tahun Hijriyah. Tuh. Dan yang ketiga ya, orang yang berwudu ya, sah wudu dia kerjakan ya. Kalau sebelum wudu tadi diri dia yang akan berwudu suci anil haid wan nifas, dari kedatangan haid dan nifas. Jadi orang yang lagi haid, orang lagi nifas nggak usah wudu. Hati lu ustazah. Nah, nggak sah. Tuh, ngerti? Karena syarat wudu bagi seorang perempuan ya, dia harus suci keadaan diri dari haid dan nifas. Tuh, jadi orang lagi haid, lagi wudu, lagi haid, lagi nifas nggak usah wudu. Wa amma yamna usulal ma, dan yang keempat ya, orang yang berwudu meskipun dia ngerti ilmu wudu ya, tetap wudunya nggak sah. Kenapa? Karena sebelum wudu ada syarat. Syarat wudu adalah ya bahwasanya dia yang akan berwudu dengan mengerti ilmu wudu ya, dia harus bersih, harus suci, anggota wudunya yang wajib dibasuh dari hal apapun yang mencegah sampainya air ke kulit. Ente mau wudu, anggota wudu yang wajib dibasuh muka, anggota wudu yang wajib dibasuh ya kedua tangan sampai sikut, yang wajib diusap kepala, yang wajib dibasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kalau ente mau wudu, periksa dulu di anggota badan ente tuh yang akan dibasuh. Tuh ngerti? Jangan sampai ada hal-hal yang mencegah air untuk sampai ke kulit. Ngerti? Apakah itu cat,
Apakah itu apa namanya? Apa pilok ya? Semprotan tuh. Pilok, terus apa lagi? Bron. Ada lagi yang mirip pilok, bron. Bron, kaleng juga sama. Dalamnya ada gundu 2. Dulu zaman kita masih kecil tuh, kalau naik sepeda BMX kita beli pilok, saking nggak mau rugi piloknya kita hancurin kalengnya. Karena mau ambil gundunya 2 di dalam. Saking nggak punya duit beli gundu tuh, ya. Jadi kita uduk tangannya. Ternyata di tangan kita nih, ya, kita habis main gaple, yang kalah di pilok. Kalau nggak dipilok, diapain? Diapain? Di tip ek. Tuh, tip ek kan mencegah wudhu itu. Tip ek mencegah wudhu. Tuh. Ini kita bicara yang nggak bertato ya. Kan kita alhamdulillah nggak bertato. Adapun yang pernah pakai tato minta maaf aja sama Allah. Ngerti? Yang belum berlindung sama Allah Taala. Serem itu. Laknat Allah Taala itu tato. Tuh. Ya kalau yang pernah melakukan karena belum dapat ya kesadaran dari Allah Ta'ala untuk melaksanakan ajaran agama, lalu kini berkah teman, berkah kenalan segala macamnya, hadir majelis ilmu, tahu itu perbuatan haram dan itu merugikan dia, ya sesali perbuatan itu dan janji nggak mengulangi lagi. Dan ingatkan kawan teman ente yang belum begitu, ya lalu ada upaya untuk berbuat seperti itu, ingatkan dia, jangan bertato, jangan kayak gue. Ngerti? Kan tato itu mencegah masuknya air ke kulit. Ngerti? Tuh, jadi kalau ente mau wudhu ya termasuk aneh ya, mana-mana yang hal yang mencegah ya untuk sampainya air ke kulit kita yang wajib dibasuh, muka, tangan, kaki segala macamnya, maka itu wajib kita bersihkan sebelum wudhu. Tuh ngerti? Apa aja tuh nih, makanya kuku panjang sama agama nggak terpuji kan begitu. Ditakutkan kuku panjang tadi tuh ngerti, yang melebihi batas ya, ente bekerja dengan profesi servis kulkas, servis AC segala macam, di situ ada gemuk, kotor. Tahu ngerti? Akhirnya daki menumpuk di dalam kulit yang itu padahal ada batas wudhu hanya dibasuh, akhirnya air nggak sampai. Lu sembahyang nggak sah. Kenapa? Karena sembahyang sah kalau wudhunya sah. Wudhu nggak sah kalau ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke anggota yang wajib basuh. Jadi bersihin dulu. Tapi kalau ente kukunya pas-pasan, lalu ada kotor oli, ente udah bersihin, masih ada kotor, Allah maafin. Tapi kalau kuku ente panjang, ente wajib korek itu. Dengan apa? Ya dengan korek gigi, tusuk gigi, apa aja, keluarin, bersihin dulu. Kapan? Sebelum wudhu. Tuh ngerti? Sehingga ketika ente wudhu membasuh tangan, ya, yang diantara jari ente kukunya panjang segala macam, ente meyakinkan air itu sampai ke dalam kuku yang lebih dari kulit. Maka paling nggak bisa kuku panjang. Ngeri. Kuku panjang sedikit, sekarang baru bersihin udah kotor lagi. Gimana dia yang berkecimpung dengan kerja kotor segala macamnya, itu udah bongkar ini servis motor, buka rantai segala macamnya, yang itu kena oli, kena gemuk segala macam, tuh ngerti? Akhirnya ntar dia ngambil baut di bawah, kan kotoran banyak. Tuh, kalau dia peduli sama ibadah, nanti dia mau begitu. Ini jarang itu orang ngomong begitu, Allah bisa keluar begitu, bingung kenapa ya? Udah deh lapar kali ya. Aku bisa kesana-sana, subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah masalah gitu. Ya artinya ilmu agama sebenarnya yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kan banyak ente orang kerja kotor tapi dia mau ibadah. Ngerti? Tapi kadang ilmu ini nggak tahu. Sayang. Buat apa ya ibadah capek-capek ternyata akhirnya nggak sah. Tuh, jadi bersihin tangan segala macamnya tuh. Apa aja deh yang kira-kira bukan tato ya, kalau tato yang permanen tuh minta maaf aja sama Allah Taala. Ini buat kita yang ada tato, tapi entah kita habis main apa kali segala macamnya. Oh lomba lomba ngambil duit di melon. Yang 7 Agustus, ya duit ya. Kan duitnya dia kasih apa tuh? Oh yeah. Oh kan kita begitu sekarang bego, sekarang kelaparan. Sama itu deh, apa panjat pinang. Ya kan dikasih gemuk. Kadang kita merosot kan kotor itu. Oh, mungkin gak kuku kita panjang udah jadi kesono-sono. Maksudnya boleh kumpulin duit buat perlombaan. Tuh. Nah, jadi yang keempat, untuk sah kita punya wudhu, maka sebelum wudhu ya kita wajib membersihkan anggota-anggota yang wajib kita basuh ya dari apa? Dari hal apapun yang mencegah sampainya air ke kulit yang kita basuh. Apa nih yang akan mencegah nih? Bersihkan. Tuh ngerti? Sehingga kita pastikan waktu kita wudhu ya air itu sampai ke kulit yang wajib kita basuh atau kita usap. Ngerti ya? Kenapa? Karena yang tadinya ada hal-hal yang mencegah udah kita bersihkan.
Tuh seperti tip ek. Tuh ngerti. Terus kalau perempuan cutek, tuh cutek mencegah wudhu itu. Biar lagi haid diharamkan. Kenapa? Berarti ente membuka aib ente supaya orang tahu lo lagi haid. La ilaha illallah. Bangga amat lo orang tahu lagi haid. Tuh ngerti. Ngapain? Nggak usah. Tuh. Mending cutek lo mahal kan murah. Akhirnya cantengan. Wa an la yakuna 'alal udwi ma yughairul ma. Yang kelima, ya kalau kita mau wudu, syaratnya nih. Tuh, syarat sahnya wudu apa? Agar ya di anggota yang wajib kita basuh, di anggota yang wajib kita usap, ya tidak boleh ada sesuatu yang dapat merubah sifat air. Kan kita wudu wajib basuh muka, basuh kedua tangan, usap kepala, basuh kedua kaki. Kan semua itu wajib menggunakan air suci mensucikan, ya kan? Tuh. Nah, ketika kita wudhu, tuh ngerti? Nggak boleh tuh terdapat di anggota yang wajib kita basuh. Di situ ada sesuatu, dia nggak mencegah air. Tuh ngerti? Nggak mencegah air masuk ke kulit. Tapi begitu kita taruh air, tahu airnya jadi biru. Kenapa? Kita habis main kartu yang kalah dipakein belau atau main kelambor. Tuh ngerti? Main kelambor, tuh ngerti? Kalah diituin belau tuh. Ngerti? Nah kita bersihin, ternyata belum bersih banget tuh. Akhirnya kita mau sembahyang nih, wudhu tuh nih. Waktu wudhu tuh air yang kita basuh ke muka warnanya enggak jernih, terjadi perubahan karena masih ada sisa belau yang nempel. Tuh ngerti? Berarti wudhu ente nggak sah. Basuh muka ente saat itu belum dihitung. Tuh ngerti? Kenapa? Karena dihukumkan ente basuh muka dengan air yang suci tidak mensucikan. Kenapa? Terjadi berubah. Berarti bersihin dulu. Sama perempuan yang make up. Tahu ngerti? Perempuan nih ya apa namanya dandan ya segala macam make up. Tahu ngerti? Ya mau kondangan kek atau mau apa mau mejeng kali di rel kereta. Tahu ngerti? Gua gak tahu deh. Tuh atau mau apa segala macam deh. Tahu ngerti? Kondangan terus apa lagi? Atau misalnya dia ya jadi pagar ayu. Tahu ngerti? Karena familinya keluarganya nikah ya atau apa? Ya ini dia jadi pagar ayu. Tuh, pakai deh tuh sedo, bibir merah, gua nggak ngerti dah gitu-gituan deh. Tuh ngerti? Pakai tuh. Lalu setelah itu ya istirahat, break. Kalau kata orang break jam 1 siang, dia mau sembahyang. Tuh ngerti? Nah, mana-mana tuh alat kecantikan yang dia pakai di anggota yang dia sewudu, yang itu dapat merubah air, bersihin dulu. Tuh ngerti? Kan ada yang merubah air tuh. Sedo, apalagi tuh. Nih, gini-gini, gua nggak tahu deh. Dandan ini jelek gimana nggak dandan. Tapi kalau pakai wudhu air mau kaca. Iya pakai wudhu yang benar, wudhu yang baik. Udah lu nggak pakai alat kecantikan cakep. Tuh. Udah apa hilangin tuh. Kenapa? Karena ditakutkan ya alat kecantikan yang dia pakai ya untuk berdandan ya apakah karena kondangan atau karena dia apa di rumahnya ada hajatan sehingga dia segala macamnya atau karena lebaran kondangan apa silaturahmi dandan dulu segala macamnya ya lalu nanti ada datang waktu sholat yang mau sholat ya maka ketika dia wudhu ya sah wudhunya ya selagi air yang dia basuh membasuh muka membasuh kedua tangan segala macamnya ya tidak terdapat hal-hal yang merubah sifat air. Ngerti ya? Ente kan kagak, ente kan mana mungkin, ente kan nggak mungkin. Mudah dan pakai apa? Udah kalau kita paling itu deh, tuh deh, main gaple zaman dulu, tuh deh, main gaple. Kalau orang zaman dulu main gaple emang bener-bener gaple. Kalau orang sekarang kagak di tangannya bisa main judi. Ente kerusakan lah. Itu nggak jadi pelajaran sama orang. Kalau dulu orang main gaple bener main gaple. Yang main judi sembunyi, kita nggak sembunyi karena kita kalah taruh bata. Tahu taruh bata? Ya pokoknya insya Allah besok bangun tidur pegel aja. Iya bata dua, sini dua dikit. Taruh sini. Tuh ngerti? Tuh atau kalau enggak kalah minum air. Iya ini teko. Tuh nih sediain gelas. Kalah minum 10 kali kalah 10 gelas loh. Ngerti? Udah itu kagak dikasih berhenti lagi. Ada yang 20 gelas. Pantesannya beser. Tuh kalau sekarang kagak nggak ada lagi main-main yang menghibur dan nggak membahayakan. Sekarang nggak ada. Ngerti? Sekarang yang ada permainan yang digemari oleh anak sekarang, bahkan yang ada dewasa, bahkan yang berumah tangga, tuh nih, permainan yang satu ya mengeluarkan dana kepada hal-hal yang merugikan. Tuh nih, 2 merusak otak, 3 menjerumuskan masa depan dia. Tuh sekarang apa itu judi online dan segala macamnya. Nggak main judi online dia pinjam online, bujuk dah rumah ngontrak. Tuh ngerti kredit banyak.
sok pinjam online lagi laga lo. Oh, yang begitu jangan kasih zakat, nggak perlu. Tuh, ngerti? Karena orang yang utang punya berhak menerima zakat ketika dia utang buat kebutuhan. Orang yang pinjol bukan kebutuhan. Tuh, ngerti? Lo keenakan. Tuh, ngerti? Keenakan. Naudzubillah. Maka setiap zaman syaratnya Muhammad SAW tuh menjadi hisnun, benteng. Kan makin kesana zaman makin rusak, makin berantakan segala macamnya. Nah, orang yang hidup di zaman yang enggak menentu arah kebaikannya, dia tetap Allah pelihara dalam jalur kebaikan selagi dia membentengi diri dengan syariat Muhammad SAW. Kenapa? Karena enggak ada zaman yang rusak, melainkan Nabi Muhammad kasih jalan cara pemeliharaan diri. Zaman ini sekarang orangnya begini ya. Nabi kasih jalan nih untuk ente selamat di zaman yang ente ada di dalamnya, selamat dari fitnah, selamat dari godaan segala macamnya. Nih syariat Rasulullah memberi jalan keluarnya. Berarti kalau kita mau selamat dari keadaan yang kita di dalamnya, jangan berlepas diri dari syariat Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Maka yang ancur yang berlepas diri dari syariat. Jangan dikira orang sembahyang dipegang syariat, belum tentu. Belum tentu. Banyak orang sembahyang tetap main riba, tetap. Banyak orang. Naudzubillah. Banyak orang sembahyang tetap riba jalan terus, pinjol jalan terus, foto dia pakai KTP, turun duit 15 juta. Iya, kata cuma begitu doang. Tuh, ngerti? Makanya hati-hati tuh kalau ente ngurus birokrasi apapun, ya, lalu orang itu minta KTP, hati-hati, takut tuh orang itu dengan KTP yang ente berikan kepada dia, tahu-tahu dia pakai KTP ente pinjam duit. Hati-hati, baru beberapa hari yang benar, ya bisa. Astagfirullahaladzim. Ngerti? Nah sekarang kita pakai KTP. Ngerti? Ente mau perpanjang STNK motor segala macam, pakai KTP. Ngerti? Nah takut itu saat diurus sama dia, entah bagaimana, naudzubillah itu. Tahu-tahu ente nggak tahu ada yang datang ke rumah ente. Ngerti? Nagih padahal ente nggak pernah pinjam. Kan banyak kejadian begitu. Banyak orang nggak pernah minjam duit dari pinjol, tapi kok tahu-tahu datang orang nagih. Kenapa? Karena pernah ada orang pinjam pakai KTP kita. Sampai begitu itu kejahatan zaman. Alhamdulillah syariat Rasulullah memberikan jalan keluar. Alhamdulillah. Maka ente berpegang dengan syariat Rasulullah semampu yang ente pernah diberitahukan oleh agama melalui guru-guru yang menyampaikan hal itu kepada ente. Pegang sekuat tenaga. Karena makin kesana fitnah makin melebar. Dikira apa? Tuh ngerti? Orang kemaksiatan ketika Imam Ghazali nanti nggak usah keluar rumah kok. Ente mau maksiat nggak usah keluar rumah, di rumah ente maksiat bisa. Tuh ngerti? Ente sekarang nggak perlu anak ente takut zina luar, nggak perlu di rumah dia bisa kontek-kontekan. Bisa, udah kejadian kok. Nggak ada ente bahasa wali Allah meleset, nggak ada. Bagaimana bahasa Rasulullah? Yang dapat ilmu dari Allah yang terdahulu yang akan datang. Lah bagaimana firman Allah yang maha tahu segala. Tapi apalah boleh buat, wallahu a'lam bishawab. Nggak ada ngasih tahu kita, sayang. Orang sekarang dianggap sama guru yang selalu ngingetin, dianggap dijauhin. Rasain gua nggak betul lu. Tuh akhir zaman begitu ente. Tuh, ente ngaji, ternyata di luar ngaji ada hal yang nggak boleh. Tuh, disangka ente tuh guru marah, sehingga ente menjauh. Lo rasain, bawa pendapat lu sendiri, bawa deh pikiran lu sendiri, bawa. Tuh, selamat jalan. Tuh, udah mentok segala macam, udah nggak bisa dibenahi, baru minta solusi terlambat. Akar permasalahan panjang yang kudu dibenahi. Paham itu maksudnya? Tuh, orang sekarang tuh salahnya. Tuh, sehingga yang dianggap baik segala macam jadi ngomelnya berlebihan. Padahal di balik omelan tadi kalau ente pikirkan itu kebaikan buat lo, cuma ente nggak tahu arti baik. Dipikir yang namanya ilmu harus pengajian doang, di luar pengajian dianggap ngomel, dianggap galak, naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Tuh, dibiarin dah. Udah begitu, akhir zaman udah begitu. Tuh, jadi kata lagi, lu kira nasihat. Jadi agar tidak terdapat, ya ini syarat yang kelima pakai 6, gua nggak tahu, gua lupa tuh. Agar ya tidak ada di anggota badan yang dibasuh, di anggota badan yang diusap, ya. Ini wudhu nih, berarti berlaku dalam mandi. Ngerti? Hal apapun yang merubah air, udah gitu aja. Ngerti ya? Contoh tadi belau, apalagi tuh perempuan nih alat kecantikan, dia jam 9 dandan, mau ngaji kayak mau apa kayak dandannya berlebihan, tuh pakai bibir merah segala macam. Nah, waktu dia wudhu, air yang jatuh nyata bibir merah luntur. Ngerti ya? Berarti sesuatu itu merubah sifat air. Berarti membasuh muka dia saat itu nggak sah. Berarti hal-hal yang memungkinkan dapat merubah air bersihin dulu.
Paham ente? Ntar habis sembahyang pakai lagi deh. Saat udah tipis tinggal dikit, minta sama suami lo. Tuh nanti todong lagi suami lo, beli lagi alat kecantikan yang mahal, yang kena air nggak luntur tapi belepotan. Itu 5. Yang 6, ya, yang nomor 6. Yang nomor 6, sah wudhu seseorang apa? Wal ilmu bi fardiyatihi. Dia yang berwudhu sah berwudhu kalau dia ngerti ilmu mana-mana yang wajib dalam wudhunya. Ente wudhu, tapi waktu ente wudhu ya ente cuma tahunya wudhu ya kumur, tangan, itu segala macamnya, muka segala macamnya. Padahal wudhu ente benar, tapi ente nggak tahu yang wajib apa aja, nggak sah. Mati ya. Orang yang wudhu sesuai aturan ilmu tapi sungguh dia nggak tahu tuh yang wajib mana, sunnah mana. Yang dia tahu emang wudhu pertama cuci tangan ke kumur, hidung, muka, tuh nih, tangan, kepala, kuping, kaki, benar dia wudhu, tuh nih. Lu wudhu lu benar. Iya, emang gue tahunya begitu. Yang wajib apa aja? Nggak tahu, nggak sah. Tidak sah mutlak. Tuh, wal ilmu bi fardiyatihi. Tuh nih, syarat wudhu yang keenam apa? Tuh, adanya ilmu, adanya pengetahuan dari dia yang berwudhu bi fardiyatihi akan hal-hal yang wajib-wajib dalam wudhu saat dia berwudhu. Dia udah tahu yang wajib mana. Tuh, itu yang ketujuh, yang keenam, yang ketujuh. Betul ya? Wa an la ya'taqida fardhan min furudih sunnatan. Syarat yang ke berapa? 7. Tuh. Ya, syarat yang ketujuh bagi dia yang berwudu apa? Dia tidak boleh meyakinkan satu dari yang wajib-wajib wudu itu sebagai sunnah, tidak boleh. Makanya harus ngerti yang wajib wudu. Tuh, sehingga apa? Sehingga orang itu tidak sah wudunya kalau hal-hal yang wajib wudu diyakinkan sebagai sunnah, nggak sah wudunya. Ngerti ya? Iya, ente muka ente nggak rata, nggak apa-apa dikit kan sunnah. Oh, berarti ini orang nggak tahu wajib wudu, nggak sah wudunya. Apa? Jangan meyakinkan yang wajib itu sunnah, nggak boleh. Ketika kita wudu meyakinkan hal-hal yang wajib wudu sebagai sunat, wudu kita nggak sah. Dari 8 tuh. Yang ke-9 wal ma'ut tahur. Tuh, syarat sah berwudu apa? Tuh, air yang wajib digunakan ya untuk dia basuh muka, basuh kedua tangan, ngusap kepala, basuh kedua kaki, harus airnya suci mensucikan. Wal ma'ut tahur, airnya suci mensucikan. Berarti kalau dia wudu dia nggak ngerti ilmu air, susah diharapkan wudu sah. Tuh, jadi air suci mensucikan itu syarat sah untuk kita wudu. Tuh deh, yang dengan wudu kita mau sholat. Yang nomor 9 tuh, nomor 10. Tuh, ngerti? Itu nomor berapa tadi? Nomor 8 ya? Tadi nomor 8? Ya. Yeah. Nomor 8, waduh apa? Tadi nomor 9, nomor 8. Ya, yeah. Nomor 8 air suci mensucikan. Ya. Yeah. Nomor 9, ya. Yeah. Syarat sah wudu apa? Dukhulul waqti, udah masuk waktu. Lidah imil hadats. Tuh ngerti? Jadi nomor 9 sama nomor 10 jadi satu. Yang nomor 9 sama nomor 10 jadi satu. Apa ya? Yang nomor 9 sah wudu. Tuh ngerti? Bagi seseorang ya, ketika dia wudu waktu sholat udah masuk, dan setelah wudu langsung sholat. Lidah imil hadats, bagi orang yang selalu beser atau wasir, bagi orang yang kelep kemaluannya udah dol. Iya ada. Jadi dia tuh pakai pempes mulu karena udah dol. Tuh ngerti? Mungkin kebanyakan cok bunyi tembok kali. Ya, cok bun sih nggak ada tembok, cuma muncrat itu ditembokin. Itu masa silam, astagfirullahaladzim. Jadi menangisi hal-hal itu terpuji. Tuh, semalam di Matraman pengajian tentang nangis. Ngerti? Ente kalau ente mau nangis nggak ada orang tahu, tapi tangisan ente itu dimulia apa sama Allah Taala ya, dicatat amal soleh ente tangisi tuh. Ngerti? Apa-apa yang telah silam dari kehidupan ente yang itu melanggar dalam agama. Ngerti ya? Artinya kita dulu ya Allah judi, kita dulu ya apa yang namanya tawuran. Tunggu nih, kita dulu udah balik ya, bicara balik. Ngerti? Wah, ini tawuran zaman SMA. Tunggu nih, wah ini ngebacok kepala orang.
Nanti, aneh lagi apa lagi jalan sama teman SMA, tahu aneh jambret apa namanya dompet orang. Tuh, ente ingat tuh nih, dosa kayak apa ya? Terus akhirnya saya maka itu tangisan paling afdol. Tuh nanti menangisi hal-hal yang telah lewat ya dari diri ente yang ente di situ melakukan pelanggaran dan pelanggaran. Apa aja bentuknya? Tuh nanti apa aja? Tuh. Yes, makanya tahu dosa itu harus tahu dosa itu apa. Tuh, jadi yang nomor 9 sama nomor 10 ini jadi satu. Tuh ngerti? Ya, orang yang daimil hadas, artinya daimil hadas nih dia selalu hadas. Ibarat kata nih dia ambien yang bolnya udah keluar. Ngerti ente? Mungkin ngeluarin darah, mungkin segala macamnya wallahu a'lam bishawab. Tuh ngerti? Nah, maka ketika dia mau wudu, nanti nggak boleh zuhur jam 12 ente wudu setengah 12, nggak boleh. Nggak boleh zuhur jam 12 ente wudu jam 12 kurang seperempat, nggak boleh. Nanti zuhur udah masuk ente nggak boleh wudu. Ente boleh wudu kalau emang ente habis wudu langsung sembahyang. Jadi antara wudu dengan sembahyang nggak berjarak. Ngerti ya? Nih misalnya isya nih orang apa yang dari tadi keluar darah tuh, karena di apa ambien ya, ambiennya udah udah stadium 4 tuh ya, parah segala macamnya, dan dia alhamdulillah orang yang enggak jerah untuk melakukan kewajiban. Karena dia tahu ini satu mungkin sebab dosa dia, dua mungkin dengan cobaan yang Allah berikan ampunan dosa dari Allah telah buat dia. Nggak ada ente orang ibadah kepada dasar ilmu dia menggerutu dengan musibah yang Allah berikan, nggak ada. Nggak ada. Ngerti? Dan nggak menjadikan penyakit dia menjadikan dia lemah berbuat kewajiban. Nggak ada. Karena dia percaya semua ini terjadi dengan takdir Allah. Lah kita baru begini kena sakit dikit nggak sembahyang. Tuh kita tuh. Ngerti? Meriang dikit nggak sembahyang. Orang berbanyak dengan derita yang naudzubillah hidupnya nggak sebagaimana kita, mungkin lebih susah dari kita, tetap ibadah kepada Allah. Karena dia tahu tuh nih nggak ada sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, nggak ada. Tuh ngerti? Belum tentu dia maksiat. Tuh ngerti? Tapi emang udah kehendak Allah begitu. Tuh ngerti? Pokoknya nggak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Sebab di antara hamba Allah ada yang Allah Ta'ala jadikan dia harus miskin. Dikasih kaya sombong, dikasih kaya kafir orang. Tuh ngerti? Nah kita nggak tahu kita ada di dalam hamba yang mana. Ada hamba yang nggak mau dikasih kaya, karena dikasih miskin nggak gerutu, mangkreng, nggak ridho, murtad. Dikasih kaya sama Allah sehingga kekayaan yang ada dimanfaatkan untuk berbagi, nggak sombong. Tuh ngerti? Dia bantu orang-orang yang betul dia melaksanakan ajaran agama. Dia pun sewaktu-waktu tetap melaksanakan ajaran agama. Ada orang begitu. Nah itu kalau orang yang Allah kehendaki begitu, dikasih susah dikit ngegerutu, kemana-mana cerita sama orang. Oh, nanti ada, makanya kita nggak tahu kehendak Allah kenapa. Yang penting sekarang yang kita tahu Allah kasih kita laksanakan sebisa-bisanya. Oh. Jadi yang nomor 9 sama nomor 10 ya apa? Wudunya harus masuk waktu, nomor 9 tuh. Ya, yang nomor 10 wal muala, dan bersambung artinya berturut-turut antara wudu dengan sembahyang. Tuh, jadi dia masuk kamar mandi ya, nyata daim hadas arti selalu hadas yang dialami, misalnya beser terus. Tuh artinya kemaluannya karena udah dol. Jadi keluar kencing terus. Tuh ngerti? Maka kamar mandi cebok segala macamnya ya, balut sama kain. Balut sama kain. Tuh ngerti? Wudu keluar dari kamar mandi, ngobrol nggak boleh, lalu buka WA karena ente dengar aku di kamar mandi ada WA bunyi. Buka nggak boleh. Langsung gelar sejadah usolli fardhal maghribi, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, langsung Fatihah. Oh baru dapat 1 rakaat naik 2 kayak keluar, terusin sah. Kenapa? Karena ente udah memenuhi syarat, mengingat ya ente wudu setelah ente bener mau sholat, dan setelah wudu ente nggak ada jeda apapun, langsung menuju ke sejadah sembahyang. Tuh nanti itu buat orang yang wasir sama yang beser. Tuh nanti arti beser tuh dia kemaluan dol. Tuh nanti udah dol, jadi klepnya tuh belum diganti di bengkel. Tuh nanti packing-packingnya udah rusak. Tuh nanti mungkin udah 60 tahun kali nggak ganti-ganti. Kan ganti relatif, ada ganti bini. Tuh packingnya ganti. Pakai apa ya? Pakai madu maroi. Tuh, jadi yang nomor 10 ya, jadi apa? Orang yang berwudu, wudu sah. Tuh nanti kapan? Ketika dia lakukan wudu setelah masuk waktu, yang dengan masuk waktu dia mau sholat. Tuh nanti
Dan setelah sholat ya mualah, bersambung atau berturut-turut terus menerus, nggak ada jeda antara wudhu dengan sholat. Nah, syarat sah wudhu yang nomor 9 nomor 10 ini hanya ditujukan lidaimil hadath, bagi orang yang dia selalu hadath. Hadas di sini artinya itu dia ibaratnya apa tadi, ambien. Ambien nanti udah parah, ngerti deh. Kan ambien kalau udah parah borek keluar. Ngerti deh. Sedangkan bol itu kan najis. Paham deh? Nah gimana? Udah di kamar mandi bersihin, istinja ya, lalu tutup dengan segala macamnya. Wudhu, habis wudhu keluar kamar mandi, jangan ngobrol, jangan segala macamnya. Langsung ke sejadah. Usolli fardhul maghribi apa aja, Allahu akbar. Bayang tuh, ambil yang wajib. Kalau emang lagi parah itu hadas yang dialami, ambil yang wajib aja. Fatihah, ruku, tumaknina, tidak, tumaknina sujud. Udah yang wajib aja. Ngerti? Jangan pakai sunnah lalu baca surah Yasin. Baca surah Yasin, gila itu. Enggak apa, di setel HP. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور في كل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية والآل واغفر لي ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية والآل واغفر لي ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية والآل واغفر لي ما يكون وما قد كان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون، وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل والنثاء وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حللا دائما واخلا اتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون، واغفر استر انت اكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. امين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله،
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Lebih kurang minta minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.